kami teh sini kan atas izin Allah kan gitu. Drat. Saya ini kan langsung saya masukkan kini truk, langsung dia ngerain hap. Hidup lagi itu yang baca Yasin itu semuanya kok bisa kan gitu. Saya nggak tahu ini udah kekuasaan Allah. Dari situ saya booming nama rame katanya ini sekarang si Abi jadi inilah tergantung resepsi orang kan itu orang ini centeng saya mah nggak bisa apa-apa kan itu. Dari situlah ada orang yang ngomong oh gini udah jadi dukun lah gitu. Ya Allah saya mah nggak bisa apa-apa. Ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu. Orang tersebut salah paham. Saya minta supaya dia nggak salah paham dengan caramu. Ternyata apa, orang tersebut dia punya orang tua nggak sembuh dibawa kemana-mana. Pas ketemu sama saya dia tunjuk ke Abi minta doanya kan gitu. Ternyata alhamdulillah sembuh orang tuanya. Dia minta maaf. Oh saya minta maaf dulu saya itu melecehkan Abi kan gitu karena ini nih. Oh itu mah nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, dari situ saya mulai merambah dunia hikmah gitu. Anehnya wa alam imurode yang saya tangani itu orang lain yang bisa nanganin. Wa alam saya juga ya Allah kenapa kok orang lain yang nanganin saya bisa nanganin dengan izinmu kan. Kadang-kadang saya suka malu kan. Kalau bahasa ibadah pun saya itu masih kurang saya tapi kenapa seperti ini kan gitu. Ini adalah ulah kekuasaan Allah kan semuanya titipan. Nah itu syariat. Ketika saya masuk dari syariat saya masuk ke tidak hikmah, saya masuk ke syariat. Dari hikmah kan saya dakwah dari pintu ke pintu. Setiap saya mau ini kan saya kasih dulu saran, keterangan agama, tauhid dulu supaya mengenal Allahnya. Nah, dari situ saya udah kelamaan disuruh yaitu masuk ke syariat. Sekarang kamu yaitu masuklah ke alam syariat yaitu dakwah, memberikan pencerahan jangan hanya di kelompok saja kan gitu. Tapi secara umum maksudnya gimana ya kayak Tabligh Akbar lah apa. Saya nggak mau, saya mah nggak bisa apa-apa. Udah 3 kali, ya udahlah kalau ini adalah kehendak Allah saya mau. Nah dari situ hikmah ditinggal. Nah, nggak ditinggal, tetap aja berjalan. Cuma kalau kehendak Allah saya silakan. Ternyata dulu kan saya punya son. Nah, saya punya son. Nah, setelah punya son, ternyata ada yang nyewa son. Ternyata cerita tabligan. Orang yang orang yang diundang nggak datang kiainya. Bingung takut ininya orang yang punya acara malu. Maka kata orang si Abi aja, saya mah nggak bisa apa-apa, langsung saya disalinin di situ. Saya nggak bisa apa-apa, langsung saya dakwah di situ. Nah dari situlah mulai. Padahal dulu saya lagi ngeset sound. Mungkin udah kehendak kan saya minat. Kalau ini kehendak Allah silahkan. Ternyata dikehendakkan dengan syariat. Saya jadi tukang sound. Waktu itu karena nggak ada orang yang bikin orang yang bikin soundnya pada kerja, otomatis saya tanggung jawab. Ya udah saya ngeset kan gitu. Ternyata lagi ngeset tersebut orang yang dipanggilnya kiainya nggak datang. Dia nggak mau, takut malu, maka saya dijadikan ke atas naik mimbar. Nah, dari situlah ternyata Abi itu seorang pencerah. Kalau bahasanya mah ceramah. Saya mah nggak bisa apa-apa, ini mah hanya kehendak Allah. Maka dari situ saya mulai merambah ke dunia syariat dakwah. Emang sebelumnya udah diinikan, udah dikasih tahu bahwa kamu itu harus ke alam syariat. Alam syariat itu ya dakwah secara umum gitu. Cuman ya dulunya itu alam yang merodi ini kan sakralitas ya. Orang yang mengerti waktu kecilnya itu alam saya itu dibawa ke ngeliling dunia setiap hari. Alam sama pokoknya adalah itunya gitu. Pokoknya itu alam merodi, mungkin itu kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah, intinya kekuasaan Allah lah, semuanya kekuasaan Allah. Setiap malam itu setiap hari saya dibawa ke malam itu ngeliling dunia. Saya tuh kok kayak terbang gitu kan, itu dilihatin. Ke satu harinya enggak gitu, kedua harinya tetap aja bisa dibawa lagi dilihatin setiap daerah kan gitu. Ketiga harinya saya dilihatin dalam artian keadaan dulu, zaman dulu seperti ini, ada kejadian wabah, ada kejadian fenomena alam seperti ini, kejadian seperti ini. Keisikan saya dilihat itu
di dalam alam kubur. Hmm. Di dalam alam kubur ternyata alam kubur seperti ini, ada yang berpisah, ada yang bersatu kayak satu rahmi, ada yang dia minta tolong gini, ada yang ini benar gitu. Jadi oh subhanallah, ini adalah perumpamaan kan gitu, alam yang melodi subhanallah. Saya nanyalah besoknya ke orang tua saya tuh mimpi nanti saya tuh dibawa seperti ini setiap malam. Oh puasa enggak, saya itu macam mungkin ini aja nggak tahu. Besoknya ternyata ini lagi saya dibawa ke setiap posok lagi, ke setiap ini lagi tuh. Saya ganti, ya Allah kok saya bisa seperti ini, wa alam muradi puasaan Allah ini lagi selanjutnya. Nah, ketujuh harinya wa alam muradi saya diangkat, dibawa ke alam ya ini langit. Kalau bahasa ini mah ke langit itu alam muradi. Dari situ saya tanya ini di mana? Ini di langit ketujuh. Subhanallah. Subhanallah, sebenarnya kok sampai ya ini adalah berkah kesabaranmu kan gitu. Ya Allah saya itu orang kotor sebenarnya. Yang ini kan dalam arti ya nggak ngomong tuh langsung aja di situ saya langsung ke langit 7 apa bertahap langit 1 lah. Secara ini langsung langit ketujuh. Oh, langsung. Kalau bertahap itu mungkin itu dari kejadian alam ya. Karena ketujuh itu langsung ketujuh hari langsung saya tuh ada di langit ketujuh di bawah. Ada di situ alam muradi, saya itu alam dibawa ke air Al Kausar. Sebenarnya ini di mana? Ini di Al Kausar. Subhanallah. Saya tuh sering mengucapkan subhanallah kan gitu, maha suci Allah kan gitu. Karena kamu adalah orang yang sabar kan, makanya kamu akan mendapatkan seperti ini. Satu langsung diginikan deg kan gitu, ada lafaz Allah kan di situ, lafaz Allah subhanallah walhamdulillah kan gitu. Langsung saya dibawa di ini lagi kayak dialungin aja tuh ke bumi tuh gitu. Alam muradi dari situ wa alami muradi secara spiritual banyak keanehan. Setiap saya masuk, misalkan saya belajar nih, saya pengen ini belajar di sini kan gitu, ke apa ke pesantren ini gitu, selalu ditolak. Selalu ditolak, kata beliau, kamu itu pantasnya jangan belajar tapi ngajar. Oh sebenarnya saya datang ke sini saya pengen belajar seperti itu, bukan saya mau ngajar, saya nggak bisa apa-apa. Kamu bohong orangnya, kamu itu udah kalau bahasanya udah bisa, dan saya nggak bisa. Waktu itu kan saya dites karena orang tersebut, teman saya itu pada kalau bahasanya canda mulu. Nah, sebagai ketuanya saya disuruh ke depan tanggung jawab. Saya nggak bisa nulis pun, saya nggak ini kan gitu, ke depan kamu tolong jelaskan apa yang dinikan dalam artian sama bapak kan gitu. Saya nggak bisa pak, sama gitu. Kamu terserah, kamu tanggung jawab gitu, kamu nakal kan gitu. Segala haula wala quwata, dalam hati tuh saya subhanallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah memohon petunjukmu kan. Saya ke depan gitu, saya itu seperti diringankan. Jadi bisa lah ngomong tuh seperti diringankan. Waktu itu sudah beres, langsung ngerangkul orang yang ngajarin saya, dia minta maaf, dia cium tangan, walam wibawamu sangat besar, pupuklah katanya. Wah sebenarnya saya nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kamu pesan dari mana? Saya nggak pesantren, jadi itu pesantren enggak. Kamu tak dari situ, saya itu suruh belajar di pesantren, saya nggak mau. Ya udah kalau misalnya kamu sekarang ngisi acara di mana-mana, ngisi. Sebenarnya memang saya tabligh ngisi acara siar Islam itu dari muda. Dari muda saya, cuman ya kesininya saya kalau bahasa memang nggak dikecerikan di kampung. Ujung-ujung sekarang saya pada amal dari dulu saya mau udah disuruh siar dari SMP. Dari SMP sampai SMK saya suruh siar. Dari saya pesantren dulu di sana saya suruh siar kan gitu. Sampai istilahnya ketemu lagi saya itu sekarang dari hikmah ke dakwah lagi. Jadi wal awal wal akhiru, dulunya seperti ini, saya waktu ini saya kembali lagi ke basic dulu. Tapi kalau dilihat misalkan dari awal gitu kan, Pak Ustadz ini yang selalu didawamkannya itu apa gitu, sehingga bisa apa disebutnya laduni ya.
Ya secara bahasa gini ya, kalau secara dalam dulu saya tuh pernah membaca kitab. Itu kitab kalau bahasanya dari Arab ya. Bahasanya ya, kata guru tersebut kamu jangan baca itu dulu, kalau bahasanya emang nggak akan kuat kan. Saya itu dalam artian sebelum saya diinikan sama guru tersebut emang saya udah baca gitu kan, karena saya sering nanti suka baca. Di situ ada kayak emang benar gitu, kan itu kayak gimana gitu. Di situ kalau kamu mengamalkan ini maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama kepadamu. Maksudnya gimana? Dan Allah akan memberikan ketawaduan tentangmu. Dulu saya nggak mengerti tentang ketawaduan, memberikan pemahaman itu apa maksudnya kan gitu. Tapi saya baca, jika kamu mengalimahkan ini, melafazkan ini, atau maka kamu akan diberikan pemahaman tentang agama kan. Nah, jadi akan diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama kan. Dan juga akan diberikan sifat tawadu kan kita. Maksudnya apa? Tadi itu saya tutup kembali karena dilarang kan gitu. Nah, dari sini ya kesana kemari ya itu banyak keanehan setelah kejadian itu. Makanya saya basic kembali, mungkin dulu saya membaca kitab. Suatu ketika kamu akan mengalimahkan ini, maka akan memberikan pemahaman tentang agama kan gitu. Alam muradi gitu. Bukan berarti saya bisa seperti ini punya kebisa, ini hanya kekuasaan Allah ya. Cuman ini mah cerita torekah saya sebelum pengalaman sebelum seperti ini. Masing-masing orang pernah perjalanan, punya perjalanan, maka perjalanan saya seperti ini dulunya. Dalam artian banyak orang yang dalam artian sekarang langsung masa ceno Ustadz ngedadak kan gini-gini jadi dadakan. Sebenarnya basic saya siar dulu dari dulu, sebenarnya dari saya pesantren sekolah. Saya dulu kan saya sekolah sampai pesantren sama dari dulu, cuman saya basic itu karena saya di luar gitu. Makanya ketika saya di dalam di ruang lingkup, orang itu pada aneh, pada mah cuman saya emang nggak ngeliatin karena itu adalah titipan dari Allah kan. Jadi Pak Ustadz kan kemarin tuh waktu pertama Tuhan ketemu tuh ada apa kalau di pang tuh yang hikmahnya itu apa, itu bisa itu Pak Ustadz itu melakukan itu Ya sebenarnya itu saya emang sebenarnya nggak mau ya kesana, cuma karena anak-anak ya, di situ apa sebagai praktisi apa yang bisa apa itu kekuasaan Allah lah. Ya maksudnya buat rekan-rekan yang ingin apa bisa dakwatan ya mediasi media lah itu untuk orang semangat lah gitu kan. Dulu di zaman dulu kan para nabi, para wali kan gitu, supaya semangat beribadahnya maka diberikan suatu, kalau bahasa nama ini supaya semangat, ya udah kamu diberi kelima ya diinikan kan di hikmah, tapi kamu harus melaksanakan sholat kan gitu. Sebenarnya kan itu tuntunannya supaya melaksanakan sholat. Misalnya pribadi kan di situ ada tercantum anak-anak dibikin kan itu. Ya kalau bahasa ini mah menerima kan gitu. Menerima ijazah pembukaan aura kan gitu. Terus saya mengobati lahir batin kan gitu. Orang yang kesurupan atau orang yang kena santet atau ya istilahnya secara karir atau dakwah atau hikmah, penjadi dakwah atau penjadi hikmah, atau orang yang bisa mengobatin atas kehendak Allah, jadi bisa mengobatin gitu atas kehendak Allah. Maka silakan. Dari media itu ketika datang, sebelum saya ke sana, arah ke sana, maka saya memberikan tauhid dulu kepada orang. Sebenarnya itu hanya syariat, sarana syariat supaya orang itu tertarik. Padahal di situ saya punya intrik dalam artian supaya menauhidkan orang baru. Kalau mau silakan gitu. Atas kehendak Allah semua. Buka aura, karir itu ya, pengobatan lahir batin, pagar badan, terus pagar rumah itu gurah suara, terus ijazah ya saya mau lahir batin, ijazah kalau bahasa ini mah kan dulu kan kalau bahasa sekarang lebih ijazah dakwah gitu. Terus ijazah dalam artian secaranya banyak lah gitu, yang lain-lain gitu.
Tapi kalau yang seperti yang pengisian apa kebal apa itu ada di Pak Ustadz. sebenarnya yaitu saya tidak dipakaikan karena tidak sehati dengan saya. Tapi Cuman bisa tuh Pak Ustadz. ya insya Allah atas kehendak Allah kan gitu. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Tapi saya tidak dipakaikan karena takut orang tuh dipakai takabur.